Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara dosa besar yang sering diremehkan oleh banyak orang, padahal bahayanya sangat dahsyat, adalah ghibah, menggunjing sesama muslim di belakangnya dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Allah Ta'ala menyerupakan perbuatan ini dengan memakan bangkai saudara sendiri. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik. Namun, walau ayat ini sangat jelas, banyak orang masih tergelincir ke dalam dosa ini setiap hari, baik di majelis-majelis, media sosial, bahkan dalam obrolan ringan. Dalam video ini, kita akan menyimak nasihat-nasihat berharga dari para sahabat, tabi'in, imam mazhab, hingga para ulama besar tentang betapa buruk dan mengerikannya dosa ghibah. Semoga dengan mendengar kalam mereka, hati kita tersentuh dan lisan kita lebih terjaga. 1. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, An-namimatu wal-ghibatu tufsidanil imana kama yufsidul khallul asal. Namimah dan ghibah merusak keimanan sebagaimana cuka merusak madu. 2. Imam As-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah lebih parah daripada zina. 3. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Al-ghibatu la tahillu li ahadin minan nas, wa la yu'dharu fiha ahadun illa man zulim. Ghibah tidak halal bagi siapapun dan tidak ada yang dimaafkan dalam hal ini kecuali orang yang dizalimi. 4. Sufyan as-Sawri rahimahullah berkata, Iyaka wa dhikrin nasi fa innaha da' washtagil bi'uyubika fa innahu shifa'. Hati-hatilah dari menyebut-nyebut aib orang lain karena itu adalah penyakit. Sibukkanlah diri dengan aibmu sendiri karena itu adalah obat. 5. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Man arafa qadra nafsihi ishtaghala bi islahiha an uyubin nas. Barang siapa mengetahui kadar dirinya, niscaya ia akan sibuk memperbaikinya daripada membicarakan aib orang lain. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Laysa li ahadin an yaghtaba ahadan likawnihi khalafahu fil ra'i, fahadha minal ghibati al-muharramah. Tidak halal bagi siapapun untuk menggibah orang lain hanya karena ia berbeda pendapat dengannya. Ini termasuk ghibah yang diharamkan. 7. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, Al-ghaibatu munkarun azim, la tajuzu fi halin min al-ahwal illa liman zulim. Ghibah adalah kemungkaran besar, tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun, kecuali bagi yang dizalimi. 8. Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata, Kullu ma dhakartuhu fi akhika mimma yakrah, fahuwa ghaibah, sawa'un kana fi dinihi aw dunyah. Segala sesuatu yang engkau sebutkan tentang saudaramu yang ia benci, maka itu adalah ghibah, baik terkait agamanya atau dunianya. 9. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, Al-ghaibatu muharramatun illa li daruratin syar'iyyah, wa yajibu at-tathabbutu qabla naqliha. Ghibah adalah haram kecuali ada kebutuhan syar'i yang mendesak dan harus diteliti sebelum disebarkan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, Al-ghibatu muharramah, wa hiya min kaba'iri dhunub, wa tadullu ala fasadil qalb. Ghibah itu haram dan termasuk dosa besar, menunjukkan kerusakan hati. 11. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, Man ightaba akhahu faqad akala lahmah, wa man akala lahmahu mayyitan faqad asa Allah. Barang siapa menggibah saudaranya, maka ia telah memakan dagingnya. Dan siapa yang memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka ia telah durhaka kepada Allah. 12. Imam Nawawi rahimahullah berkata, Al-ghibatu min aqbahi dhunubi wa ashaddiha tahriman.
Ghibah adalah salah satu dosa yang paling buruk dan sangat keras pengharamannya. Berikutnya yang ke-13, Ibnu Hibban rahimahullah menyebutkan, Man ahabba salama falyatruk majalis al-ghaibah. Barang siapa mencintai keselamatan, hendaklah ia meninggalkan majelis-majelis ghibah. 14. Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Al-ghibatu min aqbahil khisal, wa min asbabi wuqu'i syahna'i wal baghdha'i bainan nas. Ghibah termasuk perangai paling tercela dan salah satu penyebab timbulnya permusuhan dan kebencian di antara manusia. 15. Syaikh Muhammad Amin As-Sinkithi rahimahullah berkata, Al-ghibatu la yardaha 'aqilun li nafsihi, fa kaifa yardaha li ghairihi. Ghibah tidak diridai oleh orang berakal untuk dirinya, maka bagaimana mungkin ia meridainya untuk orang lain? 16. Al-Jurjani rahimahullah berkata, Al-ghibatu summun qatil, tasurru lahdha wa tuhzin dahran. Ghibah adalah racun mematikan, menyenangkan sesaat, menyedihkan selamanya. Yang ke-17, Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, Iyaka wa dhikrin nasi fa innaha al-ghibah wahia mufsadatun lid-din. Waspadalah dari menyebut orang lain, karena itu adalah ghibah dan dapat merusak agama. Kemudian yang ke-18, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, Al-ghibatu dalilun ala dha'fil iman wa qillatul wara'. Ghibah adalah tanda lemahnya iman dan sedikitnya wara'. 19. Syaikh Shali Al-Fawzan hafizahullah berkata, Man i'tada al-ghibah, sa'a khulquh, wa qasa qalbah, wa halaka amaluh. Siapa yang terbiasa ghibah, maka akhlaknya akan buruk, hatinya keras, dan amalnya rusak. Yang ke-20, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, Al-mu'minu yasturu wa yansah, wal-fajiru yahtiku wa yaghtab. Orang beriman menutupi dan memberi nasihat, sedangkan orang fajir membuka aib dan menggibah. Saudaraku, setelah kita mendengar 20 nasihat tajam dan menggetarkan hati dari para ulama, tidakkah kita sadar betapa seriusnya dosa ghibah ini? Ia bukan sekadar kesalahan ringan, tapi dosa besar yang bisa menghapus pahala, merusak hati, menimbulkan permusuhan, dan menjadi penghalang menuju surga. Betapa banyak orang yang rajin beribadah, tapi bangkrut di akhirat karena lisan yang tidak dijaga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Atadruna minal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Lalu beliau menyebutkan bahwa orang yang datang dengan banyak pahala, namun semua habis karena pernah menzalimi orang lain, di antaranya dengan ghibah. Maka marilah kita memohon ampunan kepada Allah, bertaubat dengan tulus, dan bertekad untuk menjaga lisan dari segala ucapan yang sia-sia dan berdosa. Semoga Allah menutupi aib kita, sebagaimana kita menutupi aib saudara-saudara kita. Semoga Allah mempertemukan kita di surganya, dalam keadaan hati yang bersih dan lisan yang selamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wallahu a'lam bis-shawab.